Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Samafriti Pranayama atau disebut juga breathing exercise. Disusun oleh Sulistiorini Eskep Nurse M. Prapankep. Yang kedua, Iis Noventi Eskep Nurse M-Kep. Yang ketiga, Lono Wijayanti Eskep Nurse M-Kep. Pengertian Samafriti. Samafriti adalah teknik pernapasan rasio yang sama yang dilakukan dengan memastikan bahwa inhalasi sama panjangnya dengan pernafasan. Friti mengacu pada fluktuasi pikiran, dan Samafriti umumnya dianggap sebagai latihan menenangkan dan memusatkan, yang membantu menenangkan pikiran. Kata Sanskerta dari sama diterjemahkan menjadi setara dan Friti diterjemahkan menjadi perilaku. Berdasarkan itu, Samafriti Pranayama adalah teknik latihan pernapasan untuk mempertahankan perilaku yang sama. Dalam yoga, Samafriti Pranayama digunakan untuk menciptakan keharmonisan prana. Ini menyeimbangkan aliran prana di jalur energi. Ini adalah cara untuk mempelajari dan mengalami bagaimana prana memasuki tubuh dan bergerak melewatinya. Waktu yang tepat untuk melakukan Samafriti. Samafriti Pranayama dapat dipraktikkan kapan saja di siang hari, tetapi waktu terbaik untuk berlatih adalah ketika tubuh perlu mengembangkan kedamaian, keseimbangan, dan landasan batin. Tempat untuk melakukan Samafriti idealnya tempat yang tenang, jauh dari gangguan, sehingga dapat sepenuhnya fokus dan dapat mengatur napas. Dianjurkan untuk berlatih latihan lain sebelum melakukan Samafriti, karena ini akan membantu mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk latihan yoga, asana, meditasi, dan jenis pranayama lainnya. Samafriti juga dilakukan sambil melakukan pose yoga untuk memperdalam konsentrasi. Tujuan Samafriti yang pertama yaitu meningkatkan koherensi kardiorespirasi, yang kedua menenangkan pikiran, yang ketiga meningkatkan kualitas tidur, yang keempat menurunkan tingkat stres. Kontraindikasi Samafriti. Yang pertama yaitu pada ibu hamil, yang kedua orang dengan tekanan darah tinggi ataupun rendah, dan yang ketiga yaitu masalah paru-paru, jantung, mata, dan telinga yang tidak diperbolehkan untuk menahan napas. Langkah-langkah Samafriti. Mencari tempat yang aman. Temukan posisi duduk bersila yang nyaman di lantai di atas matras dengan tubuh tegak lurus. Letakkan punggung tangan di atas lutut, telapak tangan ke atas dengan ujung jari telunjuk dan ibu jari bersentuhan. Pastikan tubuh rileks. Jika kurang nyaman di lantai, bisa menggunakan kursi, tapi pastikan kaki bisa bertumpu rata di lantai serta badan tegak. Bisa juga berlatih dengan berbaring terlentang, dengan lutut sedikit terangkat dengan meletakkan kaki di atas guling. Lalu yang kedua yaitu pernapasan. Dengan mulut tertutup, tarik napas dan hembuskan melalui hidung dengan aliran yang lambat, merata, dan terus-menerus. Gunakan pernafasan diafragma sehingga perut naik turun dengan sedikit atau tanpa gerakan di dada. Lalu yang ketiga yaitu mengatur kecepatan pada napas. Pelankan dan perdalam napas senyaman mungkin. Paling penting mengatur kecepatan masuk keluar napas pada tubuh. Jika mengalami kesulitan, persingkat panjang dan jumlah hitungan. Lalu, yang keempat yaitu memulai dengan siklus napas. Yang pertama yaitu menarik napas selama 4 hitungan. Yang kedua menahan napas selama 4 hitungan. Yang ketiga membuang napas selama 4 hitungan. Dan yang keempat tahan napas selama 4 hitungan. Lalu yang terakhir yaitu mengatur aliran udara. Ulangi siklus 4 bagian untuk 2-6 putaran napas lainnya. Saat merasa nyaman, bisa meningkatkan durasinya menjadi 10-30 napas atau maksimal setara 10 menit. Lanjutkan selama bisa fokus dan latihan pernapasan. Ini untuk memutar otot-otot jantung, ya. Jadi caranya, rasakan di tulang belakang. Kalau panjenengan bongkok, maka nggak akan kerasa tarikannya. Ya, stretchingnya di sini, di tulang belakang, oke? Tarik nafas.
Tugas yang sekarang jangan pasrah ya. Ditahan bukan berita oke. Pengen juga iya ya sandarnya main sepedanya di sebelah sini banyak ya. Oh asalnya dari sini ya ampun. Didapatkan lagi. Nah karena hidup itu harus seimbang. Setuju? Sepakat saya sama kalian ya. Karena hidup ini harus seimbang. Kalau tadi sebelah ke kanan coba, sekarang pada ke kiri. Lebih kiri lagi. Coba orang suara ya. Siapa yang dikasih nama? Oh, saya sudah berikan. Gimana Bapak? Dan ya kayaknya bukan ya. Kelihatan. Baris dan ya juga selanjutnya teman-teman kalau tadi siapa yang tadi dikasih sandaran paling banyak sekarang tak kasih kesempatan buat foto kayak gitu. Maka proses penuaan itu salah satunya karena mungkin kita kurang bisa menghirup oksigen gitu ya, sehingga sel kita akan mengalami filtran ya, mengalami delay, mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga mengalami kerusakan ya. Nah ini mohon sebenarnya nggak ada latihan di sini ya, mungkin panjenengan nggak bisa sholat itu waktu jalan berarti punya latihan. Sebenarnya latihan nafas ini sudah pernah kita berikan waktu awal-awal waktu mobil ya. Jadi saya mengingat kembali duduk ya, kita duduk untuk pakai jangkauan perutnya. Saat menghembuskan nafas itu adalah tumbul ya, tumbul ya. Hembuskan sampai sekuatnya panjenengan. Terus hold itu ditahan ya. Ditahan supaya diberi kesempatan oksigen ini masuk betul-betul ke dalam sel untuk menutrisi sel ya. Habis itu baru dihembuskan. Dihembuskan itu seperti kita bilang angka 1. Breathing ya. Jadi dengan isin ya. Pokoknya kak, metode pokoknya. Jadi coba kita latihan ya. Tarik nafas, ayo perutnya. Kalau sebentar ya, itu akan bagus kalau regangan kalau meregang berarti kita sudah mengambil nafas secara maksimal. Ya, betul dengan dada. Ya, ya. Terus, ditahan, hembuskan, itu kempes. Maka jari kita akan sedikit masuk, nggak usah didorong ya. Yang mendorong adalah otot-otot dari perutnya ya. Kita mulai ya. Ya, tarik nafas, boleh memejamkan mata ya, sambil istighfar boleh, sambil sholat boleh, sambil berdoa juga kita masing-masing. Tarik nafas, terus hold, 1, 2, 3, 4, 5, tahan, 6, 7, 8, 9, hembus. Fokus ke nafasnya. Ya, try again. Kita ulangi lagi. Tarik nafas. Kembung, posisi tubuhnya tegap. Ya, kita nikmati sesungguhnya alam. Ya, sambil berdoa ya. Nah, nikmati oksigen masuk. Ya, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hold. Tanpa suara ya, yang batuk-batuk boleh dibatukkan. Ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi, tambah sempurna. Yuk, mumpung di sini kita nggak bisa beli oksigen, nggak usah ambil. Yuk, tarik nafas, kembung, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hembuskan.
motor nggak? Baik Bapak Ibu, sekarang yang kedua adalah otak kita ini kan ada dua ya, ada hemisfer kanan dan kiri. Ya, kita akan pertama maksimal memberikan satu otak ya. Jadi ini ditarik di situ. Ya. Tarik nafas ya, terus lembutnya ini dipindah. Jadi satu pindah. Ayo ini brain game juga loh ya, brain game. Kalau kita melakukan, jadi perspektif kita akan bagus ya. Jadi antara gerakan sama perintah otak itu jalan. Yuk kita mulai ya, ayo kita mulai coba. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Nafas. Lebih tenang. Ayo alat bawah sadar kita biar apa ya? Biar buang nafas. Ya. Tarik nafas lagi. Betul. Buang nafas. Mana? Masih kurang tenang? Kurang tenang. Kurang kayaknya lebih baik kan? Ya, baik. Sekarang nafas, pakai nafas pendek-pendek ya. Ini adalah detoksifikasinya supaya karbon dioksida kita itu bisa keluar sempurna. Seperti dulu ya. Jadi ditekan perutnya. Kan baunya. Kita baunya ya. Betul. Ya, kita mulai. Ya, kalau misalnya boleh dipegang. Ya, mulai. Pos, 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 cek, pos, 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 cek, pos, 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 kadang kita telah berusaha, maka 10 menit kita konsentrasi, kita fokus, kita reset, memberikan waktu untuk diri sendiri, memberi ruang untuk diri sendiri itu bagus ya. Saya rasa kita akan jauh lebih mudah. Ayo, mulai tarik nafas. Ayo, push, 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 nggak kuat, tarik nafas lagi. Push, 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 push. Ya, oke.